tentang sholat jama' atau sholat qasar. Wa yajuzu lil musafiri ay yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fil waqti ayyihima sya'a wa baina al-maghribi wal 'isha'i fi waqti ayyihima sya'a wa yajuzu lil hadiri bil matari ay yajma'a bainahuma fi waqti al-ula minhuma. Boleh seorang musafir, bagi musafir itu mengumpulkan antara zuhur dan asar di waktu manapun yang dia inginkan, yang dia kehendaki. Antara maghrib dan isya di waktu manapun yang dia kehendaki. Dan boleh bagi orang yang hadir, orang yang mukim itu dalam keadaan hujan mengumpulkan antara sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya di waktu yang pertama dari keduanya. Baik hadirin jamaah majelis taklim, dalam pertemuan kita yang lalu membahas tentang perjalanan musafir, yakni mereka boleh mengqasar solat, meringkas solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat dalam waktu, dalam perjalanan tersebut, yakni yang pertama harus perjalanan tersebut tidak tujuan bermaksiat, ya. Untuk silaturahim kita mudik, untuk menemui saudara-saudara kita, misalkan kita mudik ke kampung halaman kita untuk menemui orang tua kita dalam rangka silaturahim, ya. Atau dalam hal yang dimubahkan untuk berdagang, ya, dalam hal yang dibolehkan, yakni berdagang misalkan, ya, itu syaratnya, yakni bukan perjalanan itu untuk berbuat maksiat. Kemudian jarak perjalanan tersebut wa antakuna masafatu 16 farsakhan, yakni jarak perjalanan tersebut 16 farsakh. 16 farsakh itu adalah 81 km, ya, itu 16 farsakh menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Kemudian wa ayyakuna mu'adiyan bis sholatir rubaiyah, yakni solat yang boleh diqasar itu solat yang 4 rakaat. Kalau maghrib 3 rakaat itu tidak boleh diringkas, ya, harus tetap 3 rakaat itu. Jadi kalau yang boleh diringkas menjadi 2 rakaat itu zuhur, asar dan isya itu. Jadi maghrib tetap harus 3 rakaat. Kemudian wa ayyanwiyal qasra ma'al ikhram, hendaklah berniat qasar itu bersama takbiratul ihram. Artinya niat itu kita bersamaan dengan takbiratul ihram. Misalkan apa salat kita itu qasar, ya, usolli fardhu dhuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-'asru adaan lillahi ta'ala misalkan. Atau salat maghrib usolli fardhul maghribi salasa raka'atin, ya, itu ya majmu'an ila al-'isha ilaihi al-'isha misalkan itu. Jadi Allah niat dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah itu salat dalam perjalanan, ya, itu. Jadi apabila kita ingin meringkas salat, maka ringkas yang 4 rakaat, ya, ingat itu. Kemudian kita tidak boleh bermakmum kepada orang yang mukim. Artinya orang mukim itu penduduk setempat. Kalau kita sedang dalam perjalanan, hendak mengqasar salat tadi, menjamak tadi, tidak boleh kita bermakmum kepada orang yang mukim. Kalau kita bermakmum kepada orang yang mukim, maka salatnya harus sempurna, harus 4 rakaat, harus sempurna 4 rakaat. Ingat, jama' dengan qasar itu beda, ya. Kalau jama' itu misalkan begini, kalau jama' mengumpulkan sholat duhur dan asar, tapi bilangannya tetap 4 rakaat. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Kemudian jama' dan qasar. Kalau jama' dan qasar berarti sholat duhurnya 2 rakaat,
asarnya 2 rakaat, ya. Tapi kalau jamak saja itu sholat duhurnya tetap 4 rakaat, asarnya 4 rakaat, cuman dikumpulkan dalam satu waktu. Duhur dikerjakan pada waktu asar misalkan, ya, 4 rakaat, maka disebutlah itu jamak takhir. Asar dikerjakan waktu duhur, maka disebutlah jamak takdim, ya itu, ya. Tapi sholat jamak ini bukan hanya untuk orang-orang pepergian. Orang-orang yang mukim pun itu boleh sholat jamak ini. Kan kalau dalam keadaan darurat. Misalkan dokter sedang mengoperasi pasiennya misalkan. Nah, kalau ditinggalkan bahkan padahal sudah masuk waktu duhur, mengoperasi pasiennya waktu sholat duhur, ya, sedang berlangsung, misalkan sedang sengit-sengitnya mengoperasi pasien tersebut. Kalau ditinggalkan sekejap saja bisa mati pasiennya tadi kan. Nah, ini karena tanggung tadi melaksanakan operasi dokter tadi, maka diundur. Boleh ditinggalkan sholat duhurnya tadi. Nanti ditarik ke waktu asar. Kalau sudah masuk waktu asar, yaitu. Jadi jamak di sini bukan hanya untuk orang yang musafir, orang yang bepergian, orang yang dalam darurat, keadaan darurat, ya itu boleh melakukan sholat jamak, ya. Misalkan kita bekerja sebetulnya di gudang, bekerja di pasar, misalkan, ya, kita tidak sempat melakukan sholat duhur. Karena kalau sholat duhur itu sedang sengit-sengitnya bekerja, misalkan, tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Entah itu kalau ditinggalkan kawan-kawan kita merutuklah, dipotonglah gaji kita, ya, itu. Nah, karena dalam keadaan darurat tersebut, maka boleh saja kita, ya, melakukan sholat duhurnya di waktu asar. Tapi kalau sering kita tidak melakukannya, kalau sudah tertinggal sudah, ya kan, sering kita karena tidak tahu ilmunya, ya. Padahal boleh saja. Kalau kita tidak sempat mengerjakannya duhur, kerjakan di waktu asar, di jamak, ya. Asar ketinggalan, misalkan dalam perjalanan kita waktu maghrib masuk, tapi kita masih dalam perjalanan, ya, ya, misalkan maghrib dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan kita pulanglah. Kalau berhenti takut kena copet, kena rampok dan ini sebagainya, maka kita tarik sholat maghribnya ke waktu isya. Itu. Jadi ada jamak itu, ada yang tidak dikosor, yang tidak diringkas, dan ada yang diringkas itu namanya jamak dan kosor. Ya, itu diringkas. Jadi kalau seandainya tidak diringkas, sholat maghribnya atau sholat duhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 4 rakaat. Dikerjakan pada waktu duhur atau pada waktu asar. Ya, jadi dalam satu waktu itu kita melakukan sholat 2, ibaratnya duhur dan asar. Itu namanya jamak. Ya. Itu kalau kosornya itu baru 2 rakaat harus berurutan, ya. Misalkan usolli fardhu dhuhri rakaataini, kalau kosor usolli fardhu dhuhri rakaataini qasran majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Ya, asru, asar. Kalau ilaihil asru, kalau di depannya huruf ilal asri, ya, itu ilal asri adaan lillahi ta'ala. Misal saya sholat fardu duhur 2 rakaat karena qasar dan jamak, ya, qasar majmu'an kepada di waktu asar, misalkan itu adaan lillahi ta'ala, misalkan itu jamak, ya, misalkan jamak takdim. Apa? Tidak dikosor. Usollinya usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Tetap 4 rakaat. Usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin majmu'an. Ya, majmu'an.
Ya, majmu'an itu majmu'an. Apa sholatnya itu? Jamaah takdim apa jamaah takhir? Tinggal tambah jamaah takdim atau jamaah takhir lillahi ta'ala itu. Ya. Jadi niat itu walaupun kita tidak bisa seperti itu, tidak tersusun, boleh dalam hati saja. Dah boleh dalam hati saja. Misalkan Allah, kita niat dalam hati, saya sholat qashar zuhur dan asar itu baik, tidak apa-apa lillahi ta'ala. Itu baik. Kalau kita memang tidak bisa susunannya seperti tadi usolli fardhu dhuhri rakaataini qashar majmu'an misalkan tidak bisa, itu sudah niat pada dalam hati. Allah, saya sholat qashar jamak deh, sudah saya sholat qashar jamak ya. Duhur, sholat qashar duhur ini jamak dengan asar misalnya ta'ala, sudah selesai itu ya. Itu karena niat itu adanya di dalam hati kita ya. Itu karena tidak wajib kita melafalkan niat tadi, tapi niat itu berada di dalam hati. Jadi kalau kita tidak bisa dengan itu, jangan kita takut, tidak bisa niatnya misalkan, tidak bisa usulinya, tak usah takut, niat saja dalam hati, sudah saya sholat duhur ini 4 rakaat atau 2 rakaat karena qashar, karena jamak ya lillahi ta'ala, sudah selesai lah itu. Yang penting niatnya seperti itu ya. Itu kalau kita tidak bisa itu qashar atau jamak. Jadi kalau jamak itu lebih luas lagi ya, tidak hanya untuk orang-orang bepergian. Ketika kita turun hujan, keadaan perjalanan becek misalkan, kita tidak sempat lagi ke masjid, ke tempat musola, itu pernah. Karena apa? Rasul pada saat itu di Madinah tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan ketakutan, tapi Rasul melakukannya. Dalilnya mana? Ayat untuk meringkas solat. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. An-Nisa ayat 101. Dan apabila kamu dalam perjalanan di muka bumi, tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada firman-Nya dalam Al-Qur'an ya. Karena itu ulama berbeda pendapat, ada yang mewajibkan, ada itu suatu rukhsah, artinya keringanan ya. Kalau ulama Hanafiyah itu wajib kalau orang-orang yang sedang bepergian mengqashar salat ya. Ada juga yang berpendapat bahwa ketika ia melaksanakan ibadah haji, kalau dia sedang melaksanakan ibadah haji, wajib menjamak atau mengqashar salatnya. Itu bagi mereka yang berpendapat bahwa meringkas atau mengqashar menjamak salat tersebut adalah wajib. Namun kita Imam Syafi'i itu adalah suatu keringanan. Suatu keringanan artinya rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sayyidina Umar itu ditanya oleh yang lainnya, "Kenapa? Kan sudah tidak ada lagi waktu berperang. Orang sudah berhenti ketakutan. Kenapa masih ada tentang salat, tentang qashar tersebut, meringkas salat, yakni menjamak salat?" Sayyidina Umar pun heran. Aku juga heran seperti itu. Maka ditanyakanlah kepada Rasulullah bahwa meringkas solat tersebut, mengqashar solat tersebut adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan bagi mereka-mereka baik dalam perjalanan ataupun dalam hal-hal yang lain, dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa ya, tidak bisa, tidak sempat melakukan sholat di awal waktunya. Jadi dilaksanakan di waktu yang sama, dikumpulkan di jamak sholat tersebut. Waktu asar dikerjakan pada waktu duhur, waktu duhur dikerjakan pada waktu asar, waktu maghrib dikerjakan pada waktu isya, waktu isya dikerjakan pada waktu maghrib. Itu jadi